Lah kalau tangan kita kasih nyamuk, nah, itu namanya mengundang penyakit. Nggak semua bisa dihitung sedekah ya jemaah. Bu lagi ngapain? Nih sedekah sama semut nih, ayo gigit dong gitu. Nggak juga. Nggak semuanya ya sedekah. Yang membahayakan harus dibunuh. Dan boleh ular, tikus kah itu, semut, kecoa dan segala macam. Itu bukan boleh lagi, tapi sunnah. Kata Nabi Muhammad, riwayat Imam Muslim, barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, baginya 100 kebaikan, 2 pukulan 90 kebaikan, 3 pukulan 80 kebaikan, dan seterusnya. Ya. Maka emang yang membahayakan, yang menjijikan, termasuk yang mengundang penyakit, cicak itu kan mengundang penyakit, nyamuk dan segala macamnya itu, lalat, maka boleh untuk dihilangkan nyawanya. Boleh. Tapi ada ketentuan juga, tidak dengan dibakar. Tidak boleh dengan dibakar. Dibakar dengan api gitu nggak boleh. Lah kalau ada tikus udah mati terus langsung dibakar setelah matinya diperkenankan, tapi cara mematikan yang dibakar itu tidak diperkenankan. Begitu aja. Allahu a'lam. Ya. Iya. Hadirin silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan itu, misalnya ada seseorang, dia masih belum keluarga gitu, masih lajang. Karena saking sukanya dia sama kucing, sampai dia itu memelihara kucing itu banyak. Dan sampai dia itu tidak memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri karena untuk memelihara kucing. Terus itu bagaimana? Hukum menikah, ada orang belum menikah tapi dia sibuk karena saking cintanya sama hewan yang berjenis kucing, dia sibuk memperhatikan kucingnya, melihara banyak kucingnya, dan dia sibuk dengan kucingnya sampai dia tidak menikah. Itu gimana? Hukum pernikahan terbagi 3. 1, wajib. Siapa yang wajib menikah adalah mereka yang sudah nggak sanggup menahan hawa nafsu, syahwat, lalu biologis, lalu apalagi segala macamnya itu udah nggak mampu lagi dia tahan, maka dia wajib menikah, dan ini hukumnya wajib. Kalau tidak menikah dia terjerumus ke zina, maka wajib menikah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Kepada siapa? Yang dia mampu menahan syahwatnya, maka hukumnya sunnah menikah. Yang ketiga, haram. Siapa yang haram? Adalah dia yang bila mana dia menikah tujuannya hanya untuk menyakiti pasangannya, dan ini pernikahannya hukumnya haram. Nikah itu tujuannya untuk nyakitin pasangannya, hukumnya haram. Satu lagi, mubah, boleh-boleh aja. Siapa mereka? Yang mereka juga nggak punya syahwat, lalu mereka juga nggak terjerumus ke dalam zina, maka hal itu menjadi opsi. Apalagi ada yang berbakti sama orang tua pilihannya, atau mungkin dia memang mendedikasikan hidupnya untuk kucing, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang dia mau demikian, mendedikasikan hidupnya untuk makhluknya Allah, dan nggak ada masalah tentang hal itu. Apakah seseorang yang tidak menikah itu tergolong zalim sama dirinya sendiri? Jawabannya tergantung lagi. Kalau dia mampu menikah, dia sudah sangat siap menikah, dan dia tahu ada syahwat yang memang harus disalurkan di jalur yang benar, yang halal, maka dia zalim sama dirinya sendiri. Tapi kalau dia enjoy dan dia tidak ada kebutuhan untuk menikah karena ada alasan syar'i seperti berbakti kepada kedua orang tua, kalau kucing sih rasa-rasanya kayak ya belum syar'i banget lah jemaah ya. Kenapa belum nikah? Ini ngurusin kucing gitu. Ya boleh sih ngurusin kucing tetap baik, tapi kan maksudnya menikah kalau bisa. Dan kita mendoakan juga siapapun yang belum menikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah dengan pasangan yang soleh-soleh insyaallah. Soal menikah itu pun juga jadi perhatian ya jamaah, siapapun nih. Kan kadang ada juga orang tuh udah mau nikah ya jamaah, tapi kan ya namanya jodoh, nggak tahu kan jodohnya makhluk dunia atau makhluk syurga. Kalau jodohnya makhluk dunia, dia menikah. Kalau jodohnya makhluk syurga, dia nanti ketemunya di syurganya Allah, ketemu sama jodohnya. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah ciptakan kamu tuh berpasang-pasangan. Jadi pertanyaan tentang jodoh saya ada nggak sih? Jawabannya jodoh kita itu ada. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah siapa jodoh kita? Makhluk mana dia? Nah itu jawabannya 2. Kalau nggak makhluk dunia, ya makhluk syurganya Allah. Itu aja jodoh kita. Tapi apakah manusia punya jodoh? Jodohnya ada. Jodoh kita ada jodohnya.
tinggal nanti jodohnya makhluk dunia atau makhluk surganya Allah. Kalau orang itu, kembali lagi ke pertanyaannya, kalau orang itu fokus sama kucing sampai dia lalai kepada kebutuhan dirinya sendiri juga, kalau bisa bahagiakan juga diri dengan memiliki pasangan. Begitu hadirin. Bukan hanya dengan hidup dengan kucing saja, tapi juga sebisa mungkin nanti bersama pasangan kan sama pasangan merawat kucing bareng-bareng kan juga gak ada masalah. Begitu hadirin. Dan ini tangan-tanganan juga ya jamaah, mengatasi hewan tuh tangan-tanganan juga. Ada yang tangannya itu memang joyful, sangat menyenangkan kalau ketemu hewan. Ada yang nggak tangan ketemu sama hewan, mati aja bawaannya. Misalkan gitu ya, nggak bisa ngerawat lah. Makanya juga kalau punya hewan dirawat, jangan cuma sekedar dia mampu belinya doang atau mampu memilikinya doang, tapi dirawat. Begitu hadirin, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi question? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Mencurangi timbangan dalam jual beli, dosa besar ke-67. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka-mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, tapi mereka menakar, mereka menimbang, mereka curang. Hukum takar menakar, mengurangi timbangan, nggak sesuai spek, atau kita bilang ini grade A ternyata grade D misalnya, contoh. Atau kita bilang beras ini beras kualitas number 1 tapi beras kualitas nomor 2 misalkan, tapi kita supaya laku kita bohong, contoh. Atau kita jual beli motor, kita bilang motor ini belum pernah kecelakaan, padahal pernah kecelakaan 1 kali tapi sudah terpoles dengan baik. Mobil pun juga sama. Pernah kecelakaan nggak? Nggak pernah, cuma untuk demi laku, padahal pernah kecelakaan. Maka wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah, binasalah porak-poranda dan hancur, dan pasti hancurlah orang yang curang. Mengurangi timbangan haram hukumnya dan itu dosa besar. Curang, melariskan dagangan dengan kalimat dusta, itu bohong. Testimoni palsu, mohon maaf jamaah, ini sering terjadi ya. Testimoni palsu, kita buat produk, kita pakai nomor yang lain, kita ubah namanya di WhatsApp, lalu kita kasih profil yang lain. Gimana sih tadi udah nyoba ininya? Iya, wah aku turun 90 kilo dari berat yang sebelumnya. Itu dia ngetik. Kalau memang itu testimoni real customer, halal. Gimana kesan-kesan umroh bersama Uwir? Oh, kesannya A, B, C, X, Z, halal, silakan. Tapi kalau dibuat-buat, jangan dibuat-buat. Kecuali bener-bener ya dia udah pernah umroh, dia tahu gimana umroh pelayanannya apa segala macam, silakan. Tapi kalau dibuat-buat, jangan. Ingat hadirin, dagang bukan cuma sekedar untungnya, timbangannya kita dapatkan timbangan yang berat, yang bahkan dilebihkan secara bobot gramasinya. Bukan cuma sekedar kita untung. Dagang itu antara surga dan nerakanya Allah. Dagang itu bukan cuma sekedar untung rugi, dagang itu surga dan nerakanya Allah. Dagang itu pikirkan. Orang berdagang itu mindsetnya harus mikirin, ini saya dagang itu dalam rangka ibadah, mensupport orang lain untuk ibadah. Jamaah jual apa? Gamis. Jangan cuma sekedar ya untung 50 ribu lah, alhamdulillah. Enggak, niatkan bismillah, ya Allah saya jual gamis dalam rangka mencari ridhomu ya Allah. Semoga engkau ridho dengan gamis yang hamba jual ini, membuat ia dipakai makin taat sama Allah. Jadi tuh sambil jualan tuh sambil kita juga menaruh afirmasi positif dalam hati bahwa ini dagangannya saya adalah dagang ibadah. Begitu hadirin. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini berarti sudah tua, kakinya sudah mulai kesemutan. Berasa banget jemaah. Ini kaki udah kesemutan, masya Allah. Jadi celaka besar bagi orang-orang yang curang. Dan lagi gini ya jemaah, namanya bisnis ya jemaah. Kalau curang itu sebenarnya tuh kita lagi menyulitkan diri kita sendiri. Ada kalimat yang saya suka banget sama kalimat ini. Nggak tahu siapa yang ngomong, nggak teringat, tapi bagus kalimatnya. Ketika engkau berdagang, bangunlah pelanggan, bukan hanya sekedar pembeli. Pas kita bangun bisnis itu, bangunlah pelanggan, bukan hanya sekedar pembeli.
Akan panjang jalannya, nggak mungkin singkat, nggak mungkin sebentar, karena brand-brand besar ternama itu adalah brand-brand yang memang dia sudah melalui perjalanan panjang. Dia menaruh brandnya, menaruh cita rasanya, membuat trust dari customernya, membuat customer itu gimana ceritanya bisa balik lagi kepada dia, membuat gimana caranya pengalamannya tak terlupakan, membuat dia sebagai top of mind-nya lalu kemudian diingat-ingat dalam setiap kesempatan. Panjang nih, bakalan panjang nih. Kita kalau bangun pembeli mungkin 1-2 kali dia beli, tapi kalau bangun pelanggan, maka kapanpun kita punya produk yang baru, keluar produk yang baru, mereka akan setia membersamai. Maka bangunlah pelanggan, bukan hanya sekedar pembeli. Ini buat yang bisnis-bisnis, mulai belajar. Di YouTube banyak, sangat banyak. Hari ini kita banyak sekali ya dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah kemudahan mengakses ilmu. Di sosial media itu banyak banget, di TikTok ada, obrolan podcast pun itu jadi ilmu. Sebenarnya jamaah ikut pelatihan nih mahal sih. Misalkan ikut pelatihan mahal ya. Pelatihannya berapa? 20 juta. Pelatihan nih, ikut kelas selama 3 hari, nginep di hotel dan segala macamnya. Apakah lantas langsung mengubah hidup Anda? Tidak. Kalau Anda nggak gerak sama aja. Ikut pelatihan 8.500.000 ini cara bagaimana supaya kita funnelingnya gimana, memanfaatkan social media untuk marketing gimana, bla bla segala macam, membangun branding gimana. Lah kalau kita nggak gerak, ya, bayar mahal tuh it's not guarantee for success. Membayar mahal tuh nggak garansi kita buat sukses. Ikut pelatihan mahal nggak garansi sukses. Ikut pelatihan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Apakah terus setelah pelatihan langsung seperti malaikat bidadari, mamaku kayak bidadari, pulang-pulang jadi baik gitu kan? Enggak, semua tergantung diri kita. Ijazah S1, S2, S3 udah sampai doktor nih. Tertingginya dalam menuntut ilmu. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih manfaat sama orang, dan lagi ya jemaah, ini saya ulang-ulang terus, kita tahu cara uang berputar, kita tahu kok mana yang kaya instan, mana yang kaya karena memang dia berproses, kita tahu kok. Kita tahu cara uang berputar, mana yang korupsi, mana yang jujur dari awal, membangun step by step, anak tangga pertama, anak tangga kedua, kita tahu kok. Tahu, maka nggak ada ceritanya. Ini anak-anak muda yang lagi nonton, perhatikan baik-baik, jangan tergiur sama judi slot. Kenapa banyak orang tersedot hartanya, akhirnya wah gini, jual motor, jual mobil, jual rumah gede ini segala macam, akhirnya mereka terperangkap kepada perjudian karena mereka ingin kaya tapi dengan cara yang instan. Nggak ada yang instan. Akan perih, akan pedih, akan lama prosesnya. Berani berjuang, berani berkorban lebih banyak daripada yang lain. Dulu naik Honda Beat, sekarang mungkin sudah tidak naik Honda Beat lagi. Itu proses panjang. Nggak mungkin jemaah. Dulu Honda Beat, sekarang masih Honda Beat sih, nggak berubah juga. Ya tapi nggak apa-apa jemaah. Tuh, proses panjang loh jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, proses panjang. Sekarang kan kita ngeliat, orang ini berhasil ya, enak banget dia. Kita cuma lihat hasilnya sekarang. Kita nggak tahu berdarah-darahnya dia kayak apa. Dia jualan roti, ternyata rotinya jatuh karena kardusnya basah kena hujan. Begitu rotinya jatuh, dilindas sama tukang taksi. Waduh, nggak bisa dijual rotinya. Kita nggak pernah tahu perjuangan behind the scene-nya kayak apa. Ditentang sama keluarganya, kamu nggak mungkin bisa ini, nggak mungkin bisa berhasil lah. Ngontrak mah ngontrak aja, udah miskin aja di sini. Proses jemaah. Jangan mau instan. Gara-gara instan akhirnya judi slot. Gara-gara instan akhirnya main ini main itu, forak trading, jagain lilin nih, naik apa turun ya, akhirnya sedot 500 juta. Hadirin, thinking, nggak ada yang instan. Dan 10 orang terkaya di Indonesia bukan penjudi, mereka pembisnis. Kalau kita mau sekarang, kita mau melihat kepada diri kita, baca aja. Apa hukum uang itu datang ke kita? Jawabannya, value apa yang kamu kasih sama dia. Semakin besar value-mu, nilaimu tak tergantikan, uang dalam jumlah besar akan datang. Habib Nurmagomedov pernah bilang, seorang juara petarung juara dunia, beliau pernah bilang, sabuk juara dunia, kan beliau menang juara dunia UFC. Habib pernah bilang, sabuk ini tidak datang sendirian. Sabuk ini datang
beserta popularitas. Sabuk ini datang beserta kekayaan. Sabuk ini datang beserta kebesaran yang ada di balik itu semua. Entah endorsan, entah apa segala macam. Sama teman-teman yang mau jadi content creator. Followers datang bukan cuma bawa followers. Atau teman-teman bekerja, cari bangun karir atau bangun sebuah brand, itu nanti akan datang bukan cuma sekedar itu, tapi di balik itu ada sesuatu yang datang lagi. Makanya jangan melulu maunya instan. Mama, ini mah teman aku mah ada robot trading, robotnya gini-gini, ayo mah invest 10 juta. Invest 10 juta. Wah, bener ya returnnya 1 juta. Dia lupa 9 jutanya masih di sana. Ayo mau invest lagi 100 juta. Returnnya per bulan 10%. Invest 100 juta. Uang dia di sana 109 juta. Tadi kan 10 juta. Returnnya sebulan 10%, 1 juta. Ayo mau invest lagi. Bener ya ternyata return 1 juta nih. Mantap nih kayaknya. Turun lagi 100 juta. Jadi 109 juta. Return lagi. Dapat bukan 19 juta tapi 10 juta, 10%. Kita uang di sana udah 109 juta. Returnnya 10 juta. Masih di sana berapa? 99 juta. Wah, makin semangat. Wih, bener nih Pak, sebulan 10 juta returnnya Pak. Ayo Pak, kita jual tanah, kita invest semuanya Pak. Dijual tanah 1 miliar. Begitu dikasih 1 miliar bulan depan, mana nih returnnya? Telepon. Mohon maaf, nomor Anda tidak dapat dihubungi. Ya. Makanya jemaah, udah jangan mau instan tuh jemaah. Nggak ada yang instan. Panjang prosesnya jemaah. Panjang prosesnya. Berani perih, berani berkorban. Beli ini, beli itu. Pelan-pelan ada uang sedikit, nyicil lagi beli sesuatu untuk yang menambah apa segala macam. Panjang prosesnya. Cuma kalau kita benar-benar niatin karena Allah, Allah yang nanti pelan-pelan memberitahu, ini loh hasilmu berproses ini, hasilmu berproses itu, hasilmu berproses ini. Makanya jangan curang. Mau dapat keuntungan, nipu. Mau dapat keuntungan, culas. Mau dapat keuntungan, mengurangi timbangan. Ya binasa pasti. Udah berproses aja, berproses yang lurus, yang benar. Pokoknya mah nikmatin aja prosesnya. Nanti ciri-ciri saat kita sudah mulai nampak ditandai dengan hadirnya haters, ditandai dengan hadirnya orang yang gak suka, yang membenci. Jadi wahai mbak-mbak yang anak-anak muda atau siapapun hadirin atau yang nonton dari rumah, kalau kita tidak mau ada pembenci dalam hidup kita, be nobody. Gak usah jadi siapa-siapa, gak ada yang benci insya Allah. Gak usah jadi siapa-siapa, gak ada yang benci insya Allah. Tapi kalau kita sudah mulai ada, aduh produk saya nih, jualan gamis saya kok ada yang gak suka ya, tiba-tiba ada fake order, 140 fake order gamis, ternyata ini adalah COD bodong. Kita udah kirim jauh-jauh 140 pasang gamis, sampai sana ternyata gak ada alamatnya. Ya sedih segala macam. Gak apa-apa, pertanda, berarti sudah mulai kelihatan nih. Ciri-ciri saat kita udah mulai pelan-pelan tadi, mulai bermunculan tuh haters. Kalau kita nggak mau ada haters ya, being nobody. Ya, nggak jadi siapa-siapa aja. Insya Allah juga nggak ada orang yang ngelihat. Tapi saat produk Anda, brand Anda sudah mulai naik ke permukaan, biasanya kayak gitu. Mati. Udah, siap. Jazakumullah khairan jaza. Dan terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah curang karena sejatinya kecurangan itu kembali kepada pemiliknya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, baiknya kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buruk, keburukan itu juga kembali kepada dirimu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Mutaffifin, pada satu hari di mana kamu pasti akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Besok kita lanjut ke 68. Dosa besar 68. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.